Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebelum saya memasuki materi tentang pasar modal syariah yaitu PT Pabrik Jiwi Kimia, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egi Alwitar Majaya dengan NIM B101181064. Sebelum kita melangkah jauh untuk materi tentang PT Pabrik Jiwi Kimia, saya akan memberitahu poin-poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama adalah sejarah dan pemilik PT Pabrik Jiwi Kimia. Poin yang kedua adalah pertama kali PT Pabrik Jiwi Kimia IPO dan sejarah pencatatan sahamnya. Poin yang ketiga adalah performa saham PT Pabrik Jiwi Kimia pada tahun 2020. Poin yang keempat adalah tingkat harga saham PT Pabrik Jiwi Kimia pada tahun 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lanjut kepada poin yang pertama. Sejarah dan pemilik PT Pabrik Jiwi Kimia. PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia dengan kode emiten TKIM merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri olahan kertas. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1972 dengan pendirinya yaitu Eka Cipta Wijaya. Nama Jiwi pada perusahaan merupakan akronim dari nama pendiri. Pada awalnya, perusahaan ini memang berada dalam industri chemical plant. Lokasi pabrik yang berada di Desa Keramat, Tumenggung, Sidoarjo ini awalnya hanya memiliki lahan pabrik dengan luas 12 hektar. Namun, seiring berkembangnya industri perusahaan, memiliki lahan pabrik dengan luas sekitar 300 hektar. Jumlah karyawan yang awalnya hanya 30 orang, kini menjadi lebih dari 13.000 karyawan. Perusahaan ini mulai melakukan produksi untuk olahan kertas pada tahun 1978. Dengan bergabungnya perusahaan dalam industri olahan bahan baku kertas atau pulp yaitu Pindo Deli di wilayah Karawang, pada awal produksi perusahaan ini hanya menggunakan mesin bekas untuk produksi kertas yang berasal dari Thailand. Produksi awal perusahaan ini mencapai 10.000 ton, kapasitas dengan lebar sekitar 1,75 meter per tahun. Awalnya bahan baku untuk industri produksi kertas ini menggunakan ampas tebu yang sering disebut dengan bagas. Namun kini perusahaan sudah menggunakan bahan baku kertas murni untuk mendukung produksinya. Perusahaan ini masuk dalam grup Sinarmas yang memang mengelola berbagai bidang industri. Secara struktural manajemen, saat ini perusahaan ini dikendalikan oleh Suhendra Wiryadinata sebagai presiden direktur dan Saleh Husin yang menjabat sebagai presiden komisaris. Para pemegang saham dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia terdiri dari PT Purinusa Eka Persada dengan pemegang saham sebanyak 59,67% dan publik atau masyarakat 40,33%. Nah, itu adalah penjelasan singkat atas sejarah dan pemilik PT Pabrik Jiwi Kimia pada poin pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pertama kali PT Pabrik Jiwi Kimia IPO dan sejarah pencatatan sahamnya. Kebutuhan produk olahan kertas yang semakin meningkat membuat PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia mendapatkan pendanaan dari IPO. TKIM dengan kode TKIM pertama kali melakukan perdagangan saham di lantai bursa pada tanggal 3 April 1990. Jumlah saham perdana yang dilakukan terdiri dari saham penawaran dan saham pendiri. Jumlah saham penawaran yang diberikan pertama kali sebanyak 9.300.000 lembar dan jumlah saham pendiri yang ditawarkan mencapai 11.400.000 lembar. Ini membuat total jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 20.700.000 lembar. Total dari saham yang ditawarkan bila dikonveksi mencapai 44,93% dari keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada saat pertama kali melakukan penjualan saham ditawarkan dengan harga 9.500. Dana yang terkumpul dari penjualan saham pertama kali oleh perusahaan ini mencapai 88 miliar 350 juta. Perusahaan menggunakan Biro Administratif Efek melalui PT Sinar Tama Gunita. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang poin yang kedua, yaitu pertama kali PT Pabrik Jiwi Kimia IPO dan sejarah pencatatan sahamnya. Nah, ini adalah jenis pencatatannya. Bisa dilihat di
samping ini, itu yang saya lingkari ini. Nah, ini adalah pencatatan sahamnya dari tanggal 3 April tahun 1990 sampai dengan Maret 2017. Nah, ini adalah pencatatan saham PT Pabrik Ciwi Kimia. Selanjutnya kita akan ke poin ketiga, performa saham PT Pabrik Ciwi Kimia pada tahun 2020. Nah, pada awal tahun 2020, PT Pabrik Ciwi Kimia dengan kode emiten TKIM memiliki nilai saham yang mencapai 9.150. Namun pada saat pandemi COVID-19, perusahaan mengalami penurunan pembukuan keuangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Bahkan pembatasan dari kegiatan perkantoran juga memberikan dampak yang sangat besar bagi perusahaan hingga pemasaran dari produk. Hal ini ditunjukkan pada bulan Mei 2020 membuat saham dari perusahaan mencapai titik terendah hingga 3.970 per lembar. Namun pada kuartal ketiga, perusahaan mengalami perbaikan dalam pembukuan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan nilai saham secara signifikan. Bahkan ini juga akan berdampak pada sektor produksi dari perusahaan yang mulai menyesuaikan dengan kebijakan neonormal. Selain itu, menurut IDN Finansial, PT Pabrik Ciwi Kimia atau TKIM juga membukukan laba bersih pada 2019 yang mengalami penurunan menjadi 166,52 juta US dollar. Nah, itu adalah poin yang ketiga, penjelasan singkat tentang performa saham PT Pabrik Ciwi Kimia pada tahun 2020 yang memang sedang terjadinya COVID-19. Nah, selanjutnya poin yang keempat adalah bagaimana tingkat harga saham PT Pabrik Ciwi Kimia pada tahun 2021. Nah, ini teman-teman, ini adalah gambaran tingkat harga sahamnya pada PT Pabrik Ciwi Kimia. Itu kita bisa lihat pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Mei. Nah, di sini kita bisa lihat pada bulan Januari atau bulan Februari ini tingkat harga saham PT Pabrik Ciwi Kimia mencapai 16.000 lebih, 16.000 berapa persen ya ke atas. Semakin lama dia semakin turun. Nah, terus penurunannya stop pada bulan April dan mulai perlahan meningkat pada bulan Mei, itu mencapai 10.000 dan mulai perlahan meningkat kembali. Nah, dari yang bisa kita lihat ini adalah tingkat harga saham dari PT Pabrik Ciwi Kimia. Nah, naik turunnya saham ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah fundamental perusahaan. Aspek fundamental perusahaan dapat berpengaruh dalam pengambilan putusan investasi saham. Sebagai contoh sederhana adalah ketika sebuah perusahaan terbuka mengumumkan laporan keuangannya untuk suatu periode, para pelaku pasar akan mengambil keputusan investasi, jual, beli, atau ditahan saham dari kinerja tersebut. Misalnya sebuah perusahaan mengumumkan meningkatkan penjualan yang drastis dalam satu tahun. Peningkatan penjualan itu diikuti dengan peningkatan laba bersih serta laba per saham. Peningkatan kinerja positif itu dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap saham perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah perusahaan membukukan penurunan kinerja atau bahkan kerugian, para pelaku pasar dapat menjual saham perusahaan tersebut. Perlu diketahui, kendati membaca laporan keuangan yang sama, keputusan seorang investor bisa berbeda dari seorang investor lainnya karena adanya perbedaan analisis prediksi dan kepentingan. Selanjutnya, naik turunnya perusahaan itu faktor yang kedua adalah fluktuasi harga atau kurs rupiah terhadap mata uang asing. Fluktuasi itu adalah turun naiknya atau berubah-berubah. Kuat atau lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika,
Ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Nah, dari kedua faktor yang saya jelaskan, itu bisa mempengaruhi naik atau turunnya suatu saham. Dan juga banyak faktor-faktor yang lainnya. Nah, dari yang saya lihat, mungkin untuk keadaan sekarang sangat cocok kalau kita membeli saham pada bulan Mei. Karena kita bisa lihat ini sudah dari bulan April ke Mei itu mulai meningkat tingkat harga sahamnya. Nah, mungkin itu hanya pendapat saya. Dan sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.